Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu perawi hadis. Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan dan memberitakan hadis. Para perawi hadis biasanya berasal dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in. Para perawi hadis dapat berasal dari kalangan perempuan seperti Aisyah radhiyallahu anha yang juga meriwayatkan dan membantu dalam periwayatan hadis. Perawi hadis memiliki status tinggi di masyarakat, terutama pada masa periwayatan hadis, karena kemampuan mereka dalam hafalan dan pemahaman tentang hadis. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi, sebagian ulama berbeda pandangan. Di antara mereka, ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya hanya menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Untuk hadis masyhur sendiri, ada 2 golongan ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian hadis ahad ataupun hadis mutawatir. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh kebanyakan ulama usul dan ulama kalam berpendapat bahwa masyhur bukan termasuk hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin semua perawi itu bersepakat untuk dusta. Hadis ini wajib diterima karena isinya dapat dipastikan benar dan pasti qot'i. Syarat hadis dapat dikatakan mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh 10 orang perawi dalam setiap tingkatan tobaqoh sanadnya. Yang kedua, dimungkinkan sejumlah perawi tersebut tidak bersepakat untuk dusta. Dan yang ketiga, diperoleh melalui panca indera, misalnya saya mendengar, saya melihat, dan lain sebagainya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa keyakinan yang diperoleh dari hadis mutawatir sama kedudukannya dengan keyakinan yang diperoleh dari penyaksian sendiri. Hadis mutawatir mempunyai nilai ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut. Hadis ini harus diyakini kebenarannya, sebagaimana kita meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Petunjuk dari hadis mutawatir harus diamalkan seperti keharusan. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis-hadis yang lafaz-lafaz perawi itu sama, baik hukum maupun artinya. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hizmi berpendapat bahwa hadis mutawatir sebagaimana definisi tersebut tidak ada wujudnya. Sedangkan menurut Ibnu Salah yang pendapatnya diikuti oleh Imam Nawawi bahwa hadis mutawatir lafzi sedikit sekali dan sulit diberikan contohnya. Adapun contoh dari hadis mutawatir lafzi diantaranya berkaitan dengan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Contohnya hadis ini dan hadis ini. Kedua hadis ini berbicara tentang konsekuensi logis bahwa hadis telah dipalsukan sejak zaman beliau. Dalam ungkapan lain, telah terjadi kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sehingga beliau memberikan peringatan dan ancaman bagi orang yang berdusta atas namanya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu suatu hadis yang lafaz serta maknanya berlain-lainan, tetapi dapat diambil dari kumpulan satu makna yang global. Artinya, dengan adanya beberapa hadis yang berlain-lainan lafaz maupun maknanya,
Tetapi dari bagian hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau pengertian yang bersifat umum atau global. Contoh hadis mutawatir maknawi diantaranya hadis ini dan hadis ini. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Apabila dikumpulkan akan mencapai 100 hadis. Namun apabila ditinjau akan kelihatan bagaimana perbedaannya akan mencolok secara lafaz maupun pengertiannya dan berbeda pula secara nilainya. Maka apabila kita mengambil edukasi dari hadis mutawatir maknawi ini, kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu cerdas dalam menjelaskan bagaimana sepatutnya kita berdoa. Maka hadis yang demikian ini disebut hadis mutawatir maknawi. Dan yang ketiga, hadis mutawatir amali. Menurut M. Syukuri Ismail, hadis mutawatir amali adalah amalan agama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan seterusnya diikuti pada generasi demi generasi sampai saat ini. Mutawatir amali yaitu hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang. Kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh banyak orang pada generasi-generasi berikutnya, yang dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu yang diketahui dengan mudah bahwa ia berasal dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hadis mutawatir. Kata al-ahad adalah bentuk jamak dari kata ahad yang berarti al-wahid, yang artinya satu. Kabar ahad adalah berita yang disampaikan oleh satu orang saja. Secara umum, hadis ahad dipahami sebagai kabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batas jumlah perawi hadis mutawatir. Baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya di bawah jumlah mutawatir. Sedangkan pengertian hadis ahad secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Manna Al-Khatan adalah hadis yang tidak dikumpulkan. Hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Ajaj Al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya menjadi 3 macam, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, mengemukakan definisi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur ataupun hadis mutawatir. Dari definisi Ajaj Al-Khatib tersebut dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur.
Adapun hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi, tetapi tidak sampai 10 perawi dalam tingkatan sanadnya. Para ulama fikih juga menamai hadis masyhur sebagai al-mustafidi, yaitu suatu hadis yang mempunyai jalan terbatas lebih dari 2 dan tidak sampai pada batas mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan sekurang-kurangnya oleh 2 perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Dan terakhir, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menggunakan hadis ahad. Apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Akan tetapi, sebagian dari golongan Hanafiyah menolak hadis ahad dalam masalah ammu al-balwa, seperti wudunya orang yang menyentuh kelamin. Begitu juga dalam masalah hukuman had. Sebagian golongan Malikiyah memenangkan qiyas daripada hadis ahad ketika bertentangan. Padahal menurut para ulama hadis, yang benar yaitu bahwasanya hadis ahad yang muttasil atau sanadnya bersambung serta diriwayatkan oleh rawi yang adil itu bisa diterima dalam semua hukum dan dimenangkan daripada qiyas. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta para imam-imam hadis, fiqih, dan usul fikih.